Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kita akan melakukan praktek coaching pada demonstrasi kontekstual. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai observer, kemudian Bu Eka Wahyuningsih sebagai coachnya, kemudian Pak Widodo sebagai coachee. Nah, untuk di awal ini, praobservasi, ada yang ingin saya tanyakan. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, ya, ya. Mendengarkan. Ya, terima kasih Bu Eka. Saya ulangi lagi, berarti untuk kali ini kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya ada yang ingin saya tanyakan, untuk indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan itu apa indikator keberhasilannya? Baik, kalau Ya, ya, terima kasih banyak. Ada tambahan Pak Widodo? Mungkin? ya menegaskan saja Bu Ya. Dian, kalau ditanya tentang indikator keberhasilan, secara singkat saya bisa mengatakan kalau dari sisi coach, Coach. hasil itu bisa menggiring Ya.
menjadi permasalahan dari Koji itu, sehingga Koji sendiri itu bisa menemukan solusi. Itu indikator yang paling jelas. Dengan kata lain, dari si Koji berarti kalau si Koji itu bisa mengungkapkan permasalahannya, bisa menemukan solusinya, nah itu berarti ya dengan arahan dari coach, ya, tapi semata-mata itu muncul dari diri Koji sendiri. Itu indikator yang paling. Nah, terima kasih banyak, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bu Eka sama Pak Widodo. Nah, untuk selanjutnya kita mulai saja untuk praktek coaching pada kali ini. Oke, bisa kita mulai. Monggo Pak Widodo dan Bu Eka. Waktu kami persilahkan. Siap. Assalamualaikum, Bu Eka. Bu, saya ganggu nggak ini? Nah, gimana Bu? Saya itu ya kayak biasa sih kalau ketemu Bu Eka itu mesti pinginnya ada yang ingin saya obrolkan, Bu. Iya. Nah, ya yang jelas ada sedikit ganjalan sih Bu, ada sedikit masalah yang sedang saya alami saat ini Bu. Ya. Ini sebelumnya saya menganu ya Bu ya, kayak biasanya Bu Eka jangan ngomong ke yang lain Bu ya, nanti saya nggak enak kalau yang lainnya masalahnya. Ya sebenarnya nggak banget sih, cuman kayaknya lebih yang lain jangan tahu dulu begitu Bu. Sementara gitu Bu, sementara. Ini Bu Eka, saya tuh di sekolah ini Bu, permasalahan di sekolah. Saya kan ya mungkin kebawa kenangan waktu dulu di pondok pesantren Bu ya, itu kok saya tuh pengen kayak ada kegiatan semacam bimbingan keagamaan untuk anak-anak dalam model pesantren di sekolah gitu Bu. Tuh. Iya. Ya paling enggak saya kayak biasanya Bu, nanti kalau saya udah ngobrol-ngobrol sama Bu itu paling enggak ada minimal syukur nanti ketemu solusi yang benar-benar real gitu Bu. Ya yang jelas tujuan saya bisa ada teman sharing, kemudian dari sharing itu nanti semoga muncul apa kayak pencerahan lah Bu, saya terkait masalah saya itu solusinya begitu, terus ke depannya ya otomatis nanti bisa saya laksanakan kan seperti itu. Tapi minimal ya Bu. Ini aja sebenarnya pengennya ketemu langsung loh Bu, cuman kok ndelalah bisanya baru kayak gini ya. Pengennya ketemu. Iya, iya.
Iya. Iya, betul, Bu. Ya, pinginnya kalau misalnya bisa ya malah programnya itu langsung bisa terlaksana, Bu. Saat ini, Bu, saat ini, kalau saat ini ya baru satu atau dua, baru dua karena sini kerja masalah. Nah, kekuatan sih paling saya andalannya ya semangat aja, Bu, awalnya itu. Semangat terus yang jelas saya melihat potensi ini sih, Bu. Tak lihat kok teman-teman itu diem-diem ternyata Bapak Ibu guru yang lain juga ada yang punya background-background pesantren, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pas jalan-jalan itu tuh, Bu, ke ini apa ke rumahnya murid-murid itu. Jadi lingkungan sini tuh ternyata yang namanya pendidikan keagamaan, pesantren itu makanannya orang sini, Bu. Ternyata seperti itu. Itu yang bikin enggak, ya ya emang itu, Bu. Saya udah ngomong sama Bu Eka itu kekuatan saya ya semangatnya ternyata ada tadi keadaan dua hal itu tadi, Bu. Biasa aja, Bu, itu kebetulan. Iya. Ya itu, Bu, ya saya berawal ya memang semangat terus paling apa, Bu, ya saya punyanya itu semangat terus tahu teman-teman ada potensi terus kemudian ya kebetulan file itu sih, Bu, file-file tentang bagaimana kalau mau mengelola kegiatan keagamaan di satu sekolahan satu tempat itu kebetulan saya masih ada sih, Bu, tapi ya itu
Nanti saya dikiranya sombong, Bu. Tapi yang jelas ini karena lebih kepada teman-teman itu banyak yang punya potensi di sini, Bu. Makanya saya semangat. Sangat ada sekali, Bu. Minimal 50% itu ada, Bu, peluang untuk bisa melakukan itu. Ini yang tak tunggu-tunggu, Bu. Sebenarnya kenapa saya lama pengen ketemu Bu dari ini, Bu, yang saya masuk di angkatan, Bu. Gimana, Bu, ya? Saya ya pada umumnya kan sih, Bu, pada umumnya kalau orang Jawa ya terus kan malah beliau itu masalah biaya, masalah biaya, Bu. Jelas itu, Bu. Itu yang paling menjadi kendala itu. Ya kayak biasa namanya di sekolah itu sebenarnya saya nggak pengen dapat tingginya ya pakai uang dana bus gitu aja uang bus gitu tapi nah ini kenapa saya lapor ini jadi masalah karena ternyata bus itu ribet untuk yang ini nanti habis ini bulan Januari ini udah terlaksana gitu kan ternyata bus itu saya juga baru tahu ini ternyata untuk bisa mengalokasi sesuatu itu harus dilakukan sebelumnya harus dimasukkan aplikasi apa itu kita tidak serta merata saya minta uang ini ternyata nggak bisa nah ini ya, sebenarnya itu ada sih ya, menarik orang tua itu minta kalau misalnya jelas karena ini juga untuk kebaikan anak-anaknya mereka kan anak-anaknya orang tua sebenarnya orang-orang
Iya ya, sampai saat ini sih belum Bu, tapi saya memang punya rencana ini pengen tadi untuk masalah yang dari sekolah, nanti saya cek sama bendara bos, sama ngomong nak gimana itu awalnya, terus saya sama kepala sekolah juga kan. Sama kepala. Saya ya sebenarnya itu ya saya itu sih belum banyak ngomong, tapi sebenarnya saya di dalam ini sudah ada satu rencana dua tadi terkait dengan dana bos kalau bisa kan gimana bisa gitu. Terus yang kedua itu paling mentok memang dana sekolah terus belum bisa ya paling ke orang tua gitu kan. Terus ya ini sebenarnya tapi masih ada yang itu kebetulan kan yang Pak Bupati itu kan orangnya kan akademis itu pernah sih saya suatu momen itu ngobrol-ngobrol misalnya ini betul bahwa seperti ini yo apa dukung, nah itu saya pengen melakukan itu sebenarnya intinya sebenarnya dari pemerintah kabupaten itu ada dukungan sebenarnya kalau kita mau, cuman saya itu juga agak nanti lah selain nanti urusan kayak gitu kan khawatirnya nanti ke juga kan letak kalau nggak semua iya ya saya sih mohon doanya kalau bisa ini dalam 1 minggu ini kan dalam minggu ini saya harus sudah clear dengan sekolahan gitu. Simpel asal nanti saya Sabtu 2 hari ini bisa ketemu kepala sekolah sama bendara bos kok bisa ngikuti untuk masalah dana itu saya sudah merasa itu sudah wajar ya saya sudah tinggal masalahnya tinggal dana aja. Kebiasaan saya udah terlanjur ada di sini udah memang ya saya pengennya ya tetap saya kawal terus bosnya kebiasaan ini jadi karena teman-teman kan punya potensi ya tim ini nggak usah sebut nama Bu ya, tapi ada beberapa guru yang udah bisa dibilang itu
siap breaking saya gitu. Itu ada. Nah, saya ya inginnya semoga ini yang terakhir saya konsultasi, artinya udah besok saya jarang berhasil. Tapi kalau misalnya enggak, mereka jangan nanti lain-lain saya cerita apa-apa. Tapi ini berapa Bu ya? Ya, minimal udah 8 Bu. Ini yang saya senang. Memang saya kan sebelum nelpon jenengan kan saya udah kayaknya udah ngomong Bu kan ketemu solusi biasanya. Ternyata ya, saya inginnya cuma nanti ngabar-ngabarkan agar hasil gitu aja Bu. Tetap betul lagi. Ya, maaf Bu, sekali kan waktunya. Oke Bu, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik untuk kegiatan praktek coaching pada kesempatan kali ini. Ini dari hasil tadi pengamatan yang saya lakukan selama observasi. Tadi mulai dari coach itu sudah menunjukkan kompetensi-kompetensi seperti adanya kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang penting tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi ini sudah dilakukan dengan baik sehingga kembali apapun jadi permasalahan dan solusinya sendiri dari psikoji, dan psikoji juga menemukan atau mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu dari tahapan coaching tahapan kita itu mulai dari tujuan sudah ditanyakan dari awal, kemudian ada identifikasi permasalahannya sampai dari pertanyaan-pertanyaan berbobot buat identifikasinya, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Jadi semua tahapan ini sudah dilakukan secara baik dan berurut, dan juga kompetensi yang ingin dikembangkan sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih, itu mungkin observasi dari saya untuk pertemuan kali ini, praktek kajian kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Budian, Pak Wid. Di siang ini kita melakukan praktik coaching gitu ya untuk kegiatan demonstrasi kontekstual kita di modul 2.3. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur ya kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita selalu kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang luar biasa kayak gitu, sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini walaupun daring ya Bapak Ibu. Sebelum saya melakukan kegiatan praktek kegiatan coaching ini, pra supervisinya kira-kira nih ya Bu, Bapak Pak Wid dan Bu Dian, kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan dalam praktek coaching ini di siang ini? Terima kasih Bu Eka atas kesempatannya. Saya kayaknya ini luar biasa. Saya dikasih kesempatan jadi coach Bu ya. Yeah. Ini itu yang luar biasa ini. Saya pengennya kayak di teori Bu itu gimana saya bisa mengembangkan 3 kompetensi itu Bu ya, dari mulai
presence yang sering diucapkan present itu Bu ya, itu yang benar ngucapinnya sebenarnya presence ternyata Bu. Presence itu presence, kehadiran penuh. Jadi saya bisa bener-bener luar dalam, lahir batin, nanti saya bisa bener-bener meskipun latihan Bu ya, acting, nanti saya bisa bener-bener tertegun begitu dengan apa yang disampaikan oleh coach saya dalam hal ini Budian begitu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga kompetensi yang ini Bu, otomatis saya mendengarkan aktif yang dengan pakai rasa itu Bu ya, yang bisa receive, bisa acknowledge, bisa summarize, kemudian yang terakhir apa itu Bu, as ya kayaknya ya, itu bener-bener mendengarkan aktif begitu. Nanti saya bisa, oh iya, bisa terbawa begitu kan, saya bisa terbawa dengan alurnya coach saya begitu. Semoga saya bisa terlarut nanti Bu, kayak larutan tanpa kata. Oke. Pertanyaan berbobot itu. Ini, ya saya sih nggak buat timbangan, tapi ini moga-moga nanti pertanyaan saya dari 1 kintal bobotnya nanti Bu, semoga aja. Oke. Itu. Kalau secara spesifik kayak gitu Pak, tadi kan Pak Wid kan menyatakan kayak gitu kan bahwa kompetensi kucingan yang dikembangkan kan tiga-tiganya kayak gitu kan. Kalau mungkin bagian yang spesifik kayak gitu Pak, lebih spesifik mana ya yang ingin paling dikembangkan di antara ketiga tadi? Mungkin Budian mau menjawab atau bergantian? Sangat spesifik. Nanti benar-benar bisa berjalan sesuai alur tirta itu, saya pengen kayak gitu. Nanti bisa. Saya sih dari 3 itu pengennya ya yang pertanyaan berbobot, pertanyaan berbobot itu saya bisa berbicara kan, bisa mengganti tujuan, bisa investigasi Bu ya, I-nya ya. Iya. Terus kemudian rencana sama tanggung jawab itu, kayaknya itu yang dari 3 itu saya pengennya insya Allah saya 3-tiganya, tapi kalau saya latih itu yang kaitannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Berarti lebih spesifik ke itu ya Pak, pertanyaan berbobot ya. Walaupun kompetensi 1-2 itu juga penting kayak gitu kan. Terus indikator ketercapaian nih Pak, kira-kira untuk tujuan coaching hari ini gitu. Kira-kira apa ya yang ingin dikembangkan kayak gitu? Yang ingin diinginkan maksudnya indikator ketercapaian dari tujuan ini apa ya yang diinginkan kira-kira apa Pak? Kemudian mungkin bisa bantu saya Bu, apa Bu ya yang Siap. Oke, siap. Berarti Pak Wid menambahkan atau sudah lengkap dari pernyataan dari Pujian? Nanti saya semoga saya tak berusaha nggak mengeluarkan solusi, saya hanya menggiring dan menggiring Ya, gitu Bu ya. betul. Iya betul, karena memang fokusnya adalah coachingnya itu bagaimana dengan kesadaran penuh dari kekuatan dari dalam dirinya dia menemukan tujuan yang ingin dia capai. Itu nih Pak. Oke, kalau saya kan bola Bu, ini kalau di dalam pertandingan kayak coach itu kayak playmaker berarti Bu. Betul. Berarti ini berarti kegiatan prasupervisi ini sudah kita lampaui ya Bu, kita lakukan Pak Wid dan Budian. Selanjutnya saya bertugas untuk observasi, mencatat apa yang terlihat dan terdengar saat rekan Budian dan Pak Wid praktik coaching kayak gitu guys. Waktu dan tempat saya persilakan Budian dan Pak Wid. Terima kasih. Nah, kemudian tumben ada jujur tadi ketika saya buka chat dari Zoom itu kayak ini kayaknya sesuatu yang penting dan spesial ini di sini. Gak tumben-tumbennya ini biasa. Enggak apa-apa.
sebenarnya. Lain kali nggak usah sungkan-sungkan gitu, Bu. Pokoknya langsung aja nggak apa-apa. Siap, siap, Bu. Nah, gimana ini? Ada apa sebenarnya? Kayaknya kok. Berarti ini berarti permasalahan ada di Budian ini kayaknya permasalahan yang luar biasa ini. Sebentar, Bu. Berarti tujuan dari dengan pengen ngobrol sama saya ini kira-kira nanti apa yang pengen dicapai itu? Apa yang pengen dilakukan ngobrol sama? Iya, ini memang dari kemarin Budian sudah WA sudah punya tujuan ini Bu, tujuan Bu ya. Pantas WA saya belum sempat buka, maaf loh ya, jenengan miss call buka juga saya angkat saya ya, tapi ngomong-ngomong saat ini dalam skala sintele jenengan itu jenengan 1 sampai 10 itu jenengan pada skala masih banyak kok kayak oh, ini oke, sip sip sip. Oh, itu jenengan ngajarnya SMK Bu ya. Banyak banyak cowoknya Bu atau banyak ceweknya itu SMK-nya itu? Mungkin bisa dinganu Bu, diulangi lagi ceritanya Budian. Kira-kira yang membuat permasalahan dalam pikiran Budian terus bisa terjadi itu awalnya gimana tadi Bu? Pernah begitu Bu ya? Kok bisa
Oh, anu Bu, bisa diceritakan itu yang kelas aja, yang seperti itu, berapa persentasenya mungkin? Oh, pantesan Bu. Ya, dengan terus kayak pikirnya kayak seperti itu ya. Ini ciri guru yang itu. Berarti ada kesalahan tentang kedisiplinan anak Bu ya. Melihat seperti itu, melihat seperti itu Bu ya. Ini maaf ini ujian sudah ada notasi hal seperti itu. Sudah ada rencana mungkin untuk melihat melihat hal seperti itu mungkin gimana begitu. Hmm, Nah, untuk itu Bu, untuk mencapai itu kan sudah bisa menemukan potensi-potensi dari dunia atau potensi yang lain yang bisa mendukung rencana jenengan itu mungkin. Oh, bagus untuk bagus. Berarti jenengan sudah ada satu yang kan rencana itu kan berarti ada potensi di situ. Nah, ini biasa tuh Bu, yang namanya dunia kan biasanya ada dua sisi. Saya enggak hambatan yang menjadi beban jenengan, ada hambatan mungkin untuk melakukan itu. Oh, itu Bu. Itu yang cara yang jenengan sebelum tadi itu yang paling akrab dengan jenengan yang mana Bu? Yang lebih akrab. Oh, gitu ya. Oh gitu, ya ya ya. Terus ini Bu, selain rencana kolaborasi itu mungkin ada rencana yang lain yang ingin jenengan lakukan melihat kondisi seperti itu? Itu luar biasa itu. Saya melihat videonya itu punya potensi yang luar biasa itu.
tinggal bagaimana actionnya gitu aja kan. Ada ya mana ada orang baik itu ngomong-ngomong nggak ada itu. Dengan itu saya belum pernah itu dengar orang baik bilang-bilang saya orangnya baik, saya orangnya hebat, nggak pernah. Nah, inilah orang hebat. Orang hebat itu mesti mau ngomong, nah kalau bisa malah ditutup-tutup gitu. Ini luar biasa Budian ini. Ya, bener ini saya tuh sering ketemu temen yang kayak gini tuh sering ini, termasuk Budian ini. Kali-kali saya hafal ini, itu kayak gitu orangnya. Tapi Hanu, ngomong, ini kan udah punya rencana satu, rencana dua kayak gitu. Itu mau dilaksanakan kapan rencana ini jenengan? Berarti nanti nunggu liburan semester selesai, langsung action, gas, pol gitu. Yes, itu bagus, itu udah bagus. Itu paling enggak kan Budian sudah punya rencana waktunya kapan. Terus eh, ada nggak orang-orang siapa aja, karena apa, beliau siapa yang mau jangan aja untuk paling enggak untuk start awal nanti setelah bulan itu siapa aja. Ya, ya berarti kan udah kelihatan tuh dia udah punya rencana mau dilakukan kapan juga udah kelihatan mau sama siapa juga udah kelihatan kan yang mau diajak acting bersama itu nanti. Tapi Budian juga merencanakan alternatif lain mungkin kalau seandainya itu nanti nggak berhasil sudah mempersiapkan juga Bu. Oh, ya, ya paling enggak kan sudah ada rencana lain lagi bukan yang namanya usaha itu kan bermacam-macam itu pasti ada rencana satu.
Iya, ini saya kalau melihat aura wajah dan suaranya Budi ini kayaknya udah beda ini kayaknya dengan yang tadi ini. Untuk skala berapa ini kira-kira ini? Oh, siap, 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 siap. Ini kan pertemuan yang nggak ada ruginya kan seperti ini. Berarti insya Allah pertemuan kita kali ini pertemuan yang ada manfaatnya ini moga-moga aja ini kan. Tapi ini ada rencana ketemu lagi gak sama saya ini kira-kira? Saya jujur Bu ya, jujur Bu Dian, saya itu senang bersama jenengan. Secara nggak langsung saya juga belajar dari jenengan itu, pengalaman jenengan itu. Saya jujur senang, tapi saya berharap semoga nggak usah ketemu lagi, artinya nggak ketemu lagi itu berarti udah skala yang saya cukup di WA. Oke, harapannya ketemu laginya langsung ngomong keberhasilan. Amin, Allahumma amin. Iya, iya. Kemudian ini kayaknya udah cukup ya untuk saat ini ya. Sorry saya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ini sih pengen ngobrol-ngobrol yang lain lagi tapi nggak kadung ada janjian nanti lain kali disambung lagi. Ya, oke. Monggo Budian, assalamualaikum. Iya Budian. Oh iya, terima kasih teman-teman, mengerikan ya Pak Widodo dan Budian. Kucingnya luar biasa sekali. Karena saya ini kan diminta observasi ya. Observasi itu kayak lebih susah ternyata Bu, karena observasi itu harus fokus. Fokusnya tidak di Budian saja, tapi ke Pak Widodo saja. Gitu. Mendengarkan secara aktif apa ya yang dibicarakan gitu kan. Terus tahapan-tahapan ditanya kayak gitu. Tapi ini kan masih ini ya Pak, masih apa namanya kemungkinan kan observer juga bisa salah kayak gitu kan. Cuman yang saya lihat tadi di prakteknya ini kan Pak Widodo ini kan sebagai coach ya. Kayak Pak Widodo tuh awalnya tuh kayak langsung tergesa-gesa kayak gitu loh Pak menurut saya. Pak Widodo itu kan langsung menanyakan ketujuan gitu kan. Bukan rencana pertemuan kayak gitu kan. Biasanya kan rencananya dulu Pak ini Widodo ini kan pengennya kan langsung cepat kayak gitu. Tapi bagus Pak Widodo itu sudah bagus. Karena di tahapan awal itu memang harus ada tujuan juga kayak gitu. Walaupun itu kan sebagai kayak pengantar tujuan kayak gitu Pak, rencana kayak gitu. Tapi di tahapan pertama itu di tahapan tujuan itu memang Pak Widodo sudah menyampaikan dan kemudian ini kan menceritakannya kan secara excited sekali ya menceritakan bagaimana murid-muridnya itu daring yang enggak semangat yang saya itu sampai terkesan gitu tadi ketika Budian mengatakan bahwa sampai nggak ada nyawanya gitu aku tuh berpikir nggak ada nyawa itu kayak gimana gitu kan tapi itu sebenarnya di tahapan di tahapan tujuan itu Pak itu udah oke gitu cuman memang kurangnya ini rencananya itu kayak belum ada tapi udah bagus kayak uh, ukuran keberhasilannya tadi itu juga udah dikatakan sama Pak Widodo ukuran keberhasilan dari pertemuan kita itu seperti apa kayak gitu. Kayaknya belum ya Pak Wid menurut Pak Wid sudah apa belum Lupa Bu, tadi saya ngalir aja masalahnya Bu. Iya soalnya ukuran keberhasilannya itu kayaknya belum Pak Wid soalnya saya centang cuman tujuan akhirnya itu
yang ditanyakan kepada kucingnya itu memang Budian sudah menjelaskan tujuan akhirnya ya seperti tadi anak-anak tidak seperti itu menjadi peningkatan semangat dalam belajar. Terus lagi itu di selanjutnya itu Pak Wid itu juga belum menanyakan gitu kekuatan, mungkin lebih ke potensinya sepintas sih ada gitu, cuman itunya masuknya di harusnya itu kayak Pak itu langsung skala kayak gitu loh Pak, langsung kira-kira Budian skalanya 1 sampai ini gitu dari pencapaian tujuan Anda, tapi belum belum apa namanya mengatakan kesempatan apa nih kepada Budian, kesempatan apa ya yang dimiliki sekarang gitu, kesempatan apa yang dimiliki sekarang untuk mencapai tujuan itu belum diungkapkan gitu, tapi Pak Wid langsung di skala 1 gitu deh. Apa sih? Mohon maaf ya Pak, kan sebagai observer. Iya, terus belum kalau menurut saya tadi belum menanyakan kekuatan kayak Budian kira-kira kekuatannya apa ya untuk mencapai tujuan itu kayak kekuatannya apa? Atau mungkin saya yang salah dengar ya. Budian tadi ditanyakan kekuatannya nggak sama Pak Wid? Saya pakai bahasa Iya, iya. Iya iya, makanya kayak kurang kayak gitu, kayak menanyakan kira-kira, kekuatan apa nih yang Budian miliki untuk, bisa ya belum digali gitu. Karena memang Pak Wid ini estafet banget, tapi alurnya itu tertata Pak, serius. Cuman ya memang kurang kan wajar sih Pak Wid, kayak gitu. Terus tadi itu sudah apa ya, tapi kayaknya tadi belum menyebutkan hambatan ya Pak, kira-kira gangguan apa yang kira-kira akan dihadapi gitu ketika nanti rencananya itu dilaksanakan kayak gitu tuh mulai belum itu. Cuman solusinya sudah, terus berikutnya tanggung jawabnya dan sebagainya sudah sih Pak, cuma itu aja sih kekurangannya. Kayak prioritas strateginya itu juga sepintas sudah disampaikan sih, sudah disampaikan. Terus komitmennya aja yang belum kayaknya ya Budian ya, komitmennya apa gitu. Tapi tadi Pak Wi juga udah menanyakan kira-kira uh, masih seputar teman-teman sih, teman-teman apa yang bisa membantu apa kayak gitu. Tapi komitmennya secara rencana aksinya itu belum di. Terakhir itu aja sih Pak, yang lainnya full. Wah, keren banget, bagus, luar biasa sekali praktik coachingnya. Pas ini 30 menit, 31. Mungkin observer, saya sebagai observer, bagus sekali. Serius. Dan tepuk tangan. terima kasih Budian atas kerjasamanya. Enggak, terima kasih. Ini langsung saya stop ya rekamannya ya. Berarti langsung sekarang yang menjadi yang 2022 ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan akan menampilkan asing lagi Andrea Dian dari SMK 2 Rembang, dan nanti akan bersama berkolaborasi, berakting bersama dengan yang tidak asing lagi, Ibu Eka Wahyuningsih dari 3 Pamutan. Sebelumnya boleh bincang-bincang sedikit ya, Bu Eka, Bu Andri. monggo. Ini ngomong-ngomong mau di coaching ini apa aja ini kira-kira ini? Dian atau Bu Eka yang mau jawab? Mau latihan, mau menggali, mau mengasah kompetensi apa aja Bu dalam latihan? Ya.
Jadi tiga-tiganya prioritas mungkin Bu, dari Budian sendiri pengen prioritas, saya pengen latih ke yang ini yang paling saya tekankan begitu, mungkin dari ketiga itu. Untuk Bu, jiwa dan raga Bu ya yang pengen dianut. Iya, siap. Nah ini maaf kalau boleh bertanya sedikit ke Bu Eka, bocorannya sedikit Bu. Enggak Pak, depan Pak. Materi atau permasalahan yang mau diangkat dalam ini nanti boleh dibocorkan sedikit mungkin Bu? Oh boleh Pak, boleh. Mungkin ini ya Pak, permasalahan apa ya Pak? Permasalahan bukan pribadi sih Pak, permasalahan lebih ke profesionalitas kerja. Siap. Berarti Mengerikan itu ya. jangan terlalu nanti kalau terlalu disampaikan semuanya nanti saya yang jadi coach nanti malah. Ini Oh saya hanya ingin gini. Siap. tentang Siap, profesi siap. gitu kurang Iya. lebihnya. Monggo itu nanti silakan Bu Dian atau Bu Eka mau berimprovisasi, mau mengungkapkan apa, mau bergolak, bagaimana, saya persilakan waktu sepenuhnya untuk Bu Dian sebagai coach dan Bu Eka sebagai coach. Saya cukup mengantarkan saja dan salam sukses untuk kita semua. Monggo, silakan. Waalaikumsalam Bu Dian. Wah, udah lama nih ya. Iya, iya. Iya, iya, Bu Dian. Malah saya malah terima kasih gitu kan. Maksudnya kemarin itu kan memang kebetulan sedang sakit ya Bu Dian ya. Ini ada waktu untuk saya sedikit pengen kayak gitu Bu meluangkan apa ya cerita gitu tentang apa yang mengganjal di pikiran saya gitu. Itu oh gitu. Oke, oke, enggak apa-apa Bu Dian. Oh gini ya Bu Dian, saya itu lagi bingung ya Bu Dian. Maksudnya bingungnya itu eh, bingung bingung sendiri ya. Mungkin. Kayak seorang guru itu kan pasti em, ukuran profesionalitasnya itu kan macam-macam sih ya Bu Dian. Gitu kan. Ya saya merasa saya belum profesional kayak gitu dalam hal pekerjaan gitu. Dalam saya mengajar di SMA Negeri 3 Pamutan. Saya merasanya seperti itu gitu. Kenapa saya merasa seperti itu ya karena indikatornya kebetulan kan saya juga sedang studi ya Bu. Maksudnya di S3 juga terus apa namanya kayak apa ya merasa bahwa benar nggak ya itu ambil S3 ini gitu padahal saya juga kalau mau nggak mau kan paling tidak itu kan harus mensinkronkan ya Bu antara keinginan mencari S3 tapi juga saya harus tetap profesional bekerja kayak gitu. Nah itu perasaan ini tuh sebenarnya udah menganjal lama sih Bu. Gitu. Saya merasa belum profesional ya gitu. Ya seputar seperti itu.
Iya. Mungkin, mungkin bingungnya itu, bukan bingung kayak gimana gitu nggak sih, Bu, ya? Mungkin kayak, ada kalanya itu kayak kehilangan apa ya, kehilangan suatu hal yang sebenarnya saya tuh bisa loh ya profesional. Tapi kok saya masih belum maksimal ya gitu Kak. Di pikiran saya seperti itu. Misalkan ya kalau dulu kan karena mungkin ini bukan beralasan sih ya Bu, mungkin karena ya jauh tempat tinggal saya dengan tempat bekerja saya. Mungkin kalau dulu sering nggak terlambat, tapi ya kadang juga nggak terlambat juga. Tapi kan setelah saya bertemu dengan teman-teman saya di S3 bagaimana mereka yang profesional bekerja itu kayak menjadikan saya juga sadar gitu. Masa iya saya ambil S3 ini tidak ada perubahan secara profesional gitu di pekerjaan saya. Saya pengennya ya saya profesional, saya juga kok apa studinya juga lancar kayak gitu. Jadi iya. Kalau mungkin um, mungkin lebih ke tujuan dulu ya Bu Dian ya, mesti di pertemuan ini kan pasti saya ingin memiliki tujuan kayak gitu nih. Oh ke profesional dulu. Gitu. Kalau profesional itu berarti gini Bu Dian, di dalam pikiran saya itu saya meyakini bahwa profesional itu yang benar-benar saya tahu tugas tanggung jawab saya sebagai seorang guru, peran saya sebagai seorang guru, apakah itu sudah maksimal atau belum gitu. Kan kita itu kan uh, kayak gini loh Bu, saya mencari ilmu apa belajar sampai sendiri itu misalkan. Tapi saya tidak belum maksimal memberikan manfaat kepada murid saya juga percuma gitu. Jadi, ukuran profesionalnya itu ya bagaimana caranya uh, ya itu bisa memainkan peran saya sebagai seorang guru di sekolah. Tujuan mungkin ini ya Bu, saya harus cari suatu prospek baru, maksudnya saya harus punya strategi baru, yaitu strategi baru yang itu bisa meningkatkan profesionalitas saya sebagai saya seorang guru maupun sebagai saya seorang tadi saya juga studi kan S3 gitu. Bagaimana cara membalance strategi itu bisa membuat saya balance saya melakukan apa namanya profesionalitas saya sebagai guru, saya juga sebagai seorang mahasiswa gitu. Seperti itu sih. Iya, potensi itu apa ya Bu? Buat potensi mungkin uh, mungkin kekuatannya mungkin saya orang yang visioner ya Bu. Maksudnya saya orang yang punya visi. Saya orang yang visioner. Saya tahu apa yang menjadi tujuan saya. Jadi ketika saya udah fokus pada tujuan saya akan berusaha untuk meraih tujuan. Yang kedua, saya
orang yang tidak gampang terpengaruh dengan orang. Dan yang ketiga, saya meyakini dengan prinsip saya bahwa apapun itu kekuatan sebenarnya itu ya lebih kepada kegigihan. Karena ketika percuma kita punya semangat yang tinggi tapi kita tidak gigih gitu. Kalau orang gigih itu kan orang itu bisa bertahan, tahan atas apapun goncangan yang ada di sekitar kita, dia mampu untuk berdiri lagi. Bagaimana ketika dia jatuh, dia nggak akan semakin jatuh, tapi dia akan melanjutkan untuk berdiri gitu. Walaupun mungkin berdirinya susah, terseok-seok, tapi dia berusaha untuk berdiri. Lebih ke kegigihan sih Bu, potensi yang saya miliki. Kalau skala mungkin lebih ke skala berapa ya Bu? Skala 6 lah. Karena kan ketika kita berkomunikasi itu kan ibu menyadarkan saya bahwa sebenarnya saya tuh punya kekuatan kayak gitu kan. Saya mendapat kekuatan kayak serasa mengingatkan kembali bahwa oh ya kan saya orang yang tidak mudah menyerah kayak gitu. Ya mungkin nggak yang sampai 2 atau 3 tapi saya skala 6 lah. Mungkin kalau hambatan ya itu Bu yang menjadi kekurangan saya. Hambatan itu hambatan yang kalau itu berkaitan dengan orang ya, mestinya berkaitan dengan orang luar, itu mungkin saya merasa itu bukan hambatan kayak gitu. Karena saya sebagai seorang manusia sosial juga ya Bu, kita itu kan nggak bisa gitu menuntut orang untuk suka dengan kita. Gitu. Ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, saya tuh tidak akan memaksakan orang itu untuk suka dengan saya gitu. Bukan kita nggak peduli. Kayak ketika saya nggak bisa yang saya harus berpura-pura untuk menyenangkan semua orang gitu ya. Mungkin lebih condongnya kalau hambatan sih nggak terlalu sih. Mungkin lebih ke hambatan musuh yang terbesar dalam manusia adalah sebenarnya diri sendiri. Mungkin saya sendiri itu. Bagaimana hambatan itu yang terkadang orang itu kan oh benar kita punya kegigihan, kita punya motivasi. Itu namanya kita manusia itu kan sedon kayak gitu loh Bu ya kadang naik turun gitu. Turun kadang naik itu lebih ke situ sih Bu hambatannya. Iya. Kalau rencana mungkin gini Bu, saya itu kan uh, tidak mau gitu ketika saya udah memilih untuk studi S3 saya tidak mau saya membuang uang banyak untuk lulus lama gitu kan lulusnya cepat gitu. Makanya rencana saya ya bagaimana saya mewujudkan keinginan saya mewujudkan ketika saya lulus cepat itu kan berarti saya tidak semakin banyak meninggalkan waktu jam
ke murid misalkan gitu kan. Jadi ingin saya lebih profesionalitas kerja juga ya, menyelesaikan jadi lebih cepat, terus fokus kepada apa yang bisa saya lakukan ketika memang saya harus berangkat pagi ya resikonya seperti apa ya berangkat pagi gitu. Kalau misalkan ada sekolah ikut di Buli kita satu instansi gitu. Ya itu ya bagaimana mengembalikan lagi ketika pas saat saya down, saya harus selalu ingat bahwa saya masih ada tujuan atau value atau nilai goal yang harus saya raih kayak gitu. Jadi cuma lulus tapi juga saya sebagai seorang pendidik karena itu memang pilihan saya dari awal ketika saya menjadi CPNS berarti ya apapun itu harus saya konsekuensinya harus seperti apa ya harus tetap saya usahakan untuk melakukan yang terbaik untuk murid saya, untuk anak saya, keluarga saya, gitu. Seperti itu sih. Mungkin kayak gini ya Bu, rencananya mungkin saya akan buat need mapping ya Bu, membuat skala prioritas kayak gitu, membuat need mapping apa yang rencana saya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek berarti ya hitungannya mingguan, kalau jangka menengah bulanan, kalau jangka panjang berarti tahunan gitu. Setelah saya udah ada timeline saya harus saya raih di bulan apa, prioritasnya di mana, jadi mappingnya jelas, jadi timeline ini apa. Yang pertama ketika sudah timeline saya berarti paling tidak 1 tahun saya udah harus lulus, itu kan jangka panjang, lulus S3 gitu. Selain membuat timeline dan mapping tentang pencapaian yang ingin saya capai di tahun ini, itu juga saya akan menuliskan kira-kira kekuatan apa yang saya miliki, kelemahan apa yang saya miliki, bagaimana saya meminimaliskan antara kekuatan dan kelebihan saya dan kekurangan saya itu untuk mencari solusi, untuk mencari apa ya, mencari formula baru, kira-kira strategi apa. Misalkan ketika saya menemukan ternyata yang membuat saya lama menuliskan proposal disertasi ternyata mungkin karena kelambatan atau ketidakdisiplinan saya mencari jurnal misalkan. Berarti ini saya akan mencari solusinya lagi. Oh, berarti saya rencananya saya menyisihkan uang untuk datang ke perpustakaan UPI mungkin, ke Bandung, ke UM, ke Malang, mencari referensi atau berkolaborasi dengan kelas-kelas yang lulus, mencari tips-tipsnya bagaimana mereka cepat lulus, kayak gitu, melakukan pendekatan secara emosional sehingga mereka bisa membantu, memberikan jurnal ataupun memberikan dorongan. Itu mungkin salah satu kalau dalam hal S3, pendidikan saya S3. Kalau dalam hal strategi keprofesionalan saya sebagai seorang guru, saya harus meningkatkan pengembangan diri saya. Saya tidak ingin cuma datang ke sekolah, mengajar, pulang, tidak. Tapi saya harus memberikan metode pembelajaran yang baru, mungkin menciptakan media atau berinovasi dalam hal media pembelajaran kayak gitu Bu, untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi semangat lagi.
Kalau ya berarti saya bisa mencapai timeline tadi ya Bu. Misalkan saya targetnya 1 tahun lulus, oh paling enggak berarti nggak boleh lah 1 tahun lebih sampai 2 tahun kayak gitu. Berarti itu kurang itu penghasilan saya ya harus konsisten itu Bu. Dari rencana yang saya itu paling tidak nggak meleset lebih dari 20% lah dari rencana timeline tadi. Saya tuh saya tuh sebenarnya nggak ekstrovert sih Bu. Saya punya sisi lain yang introvert kayak gitu. Kalau orang-orang yang bisa membantu saya ya paling kalau teman dekat itu saya nggak memiliki teman dekat yang teman dekat banget gitu tidak sih Bu ya. Mungkin lebih ke personality saya ya Bu, tanggung jawab saya. Jadi yang bisa membantu permasalahan saya ya saya sendiri. Bukan berarti saya tidak membutuhkan orang lain ya. Saya tetap membutuhkan orang lain, cuman lebih ke bebannya karena ini saya pilihan saya dari awal, saya harus responsibility dengan tanggung jawab saya. Karena saya sudah memilih jalan ini, saya akan berusaha dulu. Ketika saya mengalami kesulitan seperti ini kan saya bisa curhat dengan Budian. Saya ini juga percaya dengan Budian gitu, dengan Pak Wid, mungkin dan teman-teman CGT yang lain kayak gitu. Itu kan menjadi solusi kedua ketika saya udah mentok ya Bu. Yang ketiga ya paling anak-anak saya, kekuatan dari anak-anak saya menguatkan saya. Iya, betul sekali. Kesimpulannya, kesimpulannya itu mungkin gimana ya Bu? Saya udah merasa menemukan strategi baru tadi. Kesimpulannya saya juga lebih plong. Tiga ya saya lebih percaya diri lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi guru sebagai pilihan saya. Jadi guru profesional insya Allah walaupun mungkin jauh dari profesional aku belum lama mendekati profesional tapi berusaha menjadi lebih baik lagi seperti itu Ibu dia. Amin, amin. Iya, terima kasih Mbak Budian. Amin, 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 amin. Terima kasih Ibu Dian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Maafin suaranya nggak kedengar. Saya maaf Bu, nggak bisa megang bukan jempol dua Jempol kan dulu. HP. Saya sebenarnya dua ini untuk Budian sama Bu Eka ini luar biasa ini. Dari Oke. di sisi penampilan jenengan berdua luar biasa. Ini saya untuk menggugurkan kewajiban saya sebagai observer Bu ya. Tadi saya memang sengaja menutup kamera karena saya itu gak enak Bu. Saya itu kan orangnya kan
murah senyum, tapi senyum saya kan sering diartikan yang agak sakit. Jadi Masa iya, Pak? oke. Apakah seperti itu? Seriusnya itu Bu, seriusnya memang kayaknya kalau server itu saya berpikir kalau servernya nggak kelihatan itu kayaknya sama coachnya kayaknya harus difokus begitu. Jadi nggak mau mengganggu dugaan dengan fokus. Itu karena bisa dari yang dilakukan itu kalau saya lihat centangan saya ini tercentang dari sisi ini saya nggak lebih ini bener saya centang semua ini dari sama ya dari tahapan lakukan ceritanya dapat kemudian apa itu pakai rasanya juga rasanya juga masuk pokoknya masuk semua ditambah lagi satu lagi Bu sisi natural dari jalan berdua itu yang kelihatan sekali natural. Itu sudah saya rencanakan itu nih kalau saya ngomong Enggak, Pak, tapi ini kan memang permasalahan murni ya, Pak. Enggak saya buat-buat kayak gitu. iya dan ini ibarat Lebih deh, kalian berdua itu seperti itu ya. saya produser ini saya nggak salah merekrut dua artis papan ini saya Artis Slametan ya. Artis Slametan. ya itu aja karena dalam centangan saya udah tercentang semuanya dia udah masuk semuanya dari mulai tahapan A sampai Z sampai yang wajib sampai yang sunnah itu udah kena semuanya